Siapa yang mengatakan bahwa keselamatan diri seseorang, mati hidupnya tergantung sepenuhnya kepada dirinya sendiri, menandakan bahwa dia belum sadar akan kekuasaan tertinggi yang tak dapat ditambah maupun dikurangi, kekuasaan tertinggi yang menggerakkan matahari, purnama dan bintang-bintang, sampai debu-debu terkecil dalam cahaya matahari, kekuasaan yang menumbuhkan pohon-pohon raksasa, sampai setiap jenggot di dagu pada kekuasaan tertinggi yang menguasai atas mati dan hidup. Kalau Sang Hyang Widiwasa menghendaki seseorang mati, kekuasaan apapun di dunia tidak akan dapat menawar-nawar. Sebaliknya kalau dikehendakinya seseorang hidup, tidak ada pula kekuasaan di dunia yang akan dapat menghentikan hidup orang itu. Hal-hal yang kelihatan tidak mungkin bagi akal manusia, sama sekali bukan merupakan hal tidak mungkin bagi kekuasaan itu. Kekuasaan tertinggi dan ajaib ini memperlihatkan kekuasaannya pula ketika Brahma Wiraloka terlempar ke dalam pusaran air. Sebelum dia, tokoh Pulau Dedemit yang ahli dalam air dan bertenaga besar juga terjatuh ke dalam pusaran air. Dengan segala kemahiran dan kekuatannya, anggota Pulau Dedemit itu berusaha melawan pusaran air yang menghanyutkan dan menyeretnya ke dalam pusaran yang amat kuat. Namun usahanya menyelamatkan diri itu sia-sia belaka dan tubuhnya hancur dihempaskan pada batu-batu karang. Akan tetapi sebaliknya dengan Brahma Wiraloka, ketika anak ini jatuh ke tengah pusaran air, dan merasa ada kekuatan dahsyat dari pusaran itu menyedot tubuhnya ke bawah. Sedikit pun dia tidak melawan akan, tetapi bahkan inilah yang membuat dia selamat. Air pusing, yang mempunyai daya sedot amat dahsyat itu seketika menelan tubuh Brahma Wiraloka, disedot ke bawah lalu dihanyutkan dengan kecepatan yang luar biasa di bawah permukaan air. Biarpun Brahma Wiraloka yang cerdik, sebelum terbanting ke air, telah menyedot napas sebanyaknya. Namun tak lama kemudian, ia pingsan selagi tubuhnya masih dihanyutkan dengan cepat sekali melalui terowongan di dalam gunung batu karang. Ketika anak itu siuman kembali, ia telah menggeletak di antara batu-batu besar yang halus permukaannya. Sebagian tubuhnya yang bawah terbenam air di antara batu dan untung bahwa dia terhempas ke tempat itu dengan muka di atas air. Ia membuka mata. Tubuhnya terasa nyeri semua dan dinginnya luar biasa sehingga ia menggigil. Sudah matikah aku? Pikirnya ngeri. Ia bangkit dulu, memandang ke sekeliling. Tidak, dia belum mati, dan berada di lambung sebuah gunung yang tertutup kabut tebal. Dia duduk dan memandang terheran-heran. Bagaimana ia dapat sampai di lambung gunung? Kekuasaan alam memang penuh mukjizat. Kiranya ada terowongan yang menghubungkan tempat itu dengan pusaran air di mana ia terjatuh. Sebuah terowongan di dalam tubuh gunung. Pusaran air itu tercipta oleh permainan angin yang memasuki terowongan, menimbulkan daya berpusing yang amat kuat, sehingga menyedot air dan menciptakan air berpusing yang amat menakutkan. Nguk-nguk-nguk, buka. Brahma Wiraloka terkejut dan menoleh ke kanan kiri. Di tempat seperti ini, bagaimana bisa terdengar suara anjing? Biasanya anjing hanya berkeliaran di tempat datar, bukan di pegunungan di batu-batu karang seperti ini, dekat air sungai. Akan tetapi hatinya juga girang, karena biasanya anjing-anjing itu tuk-huk-huk, gegerer nuk-nuk. Brahma Wiraloka menoleh ke kanan, dan seketika ia terloncat bangun. Dari atas batu besar turun beberapa ekor binatang aneh, yang kepalanya seperti kera. Kiranya yang menyalak-nyalak dan menggereng-gereng itu adalah binatang yang aneh ini. Setengah kera setengah anjing kera babon. Ketika melihat binatang aneh itu, merayap turun dengan gerak-gerik seperti manusia. Moncong anjing mereka mengeluarkan suara anjing dan kera campur aduk. Melihat pinggul mereka berlenggak-lenggok. Pinggul yang tidak berekor akan tetapi ada dagingnya menonjol merah. Mau tidak mau Brahma Wiraloka tertawa geli. Lucu memang tampaknya binatang-binatang itu. Akan tetapi kegelian hatinya segera berubah menjadi kemarahan ketika binatang-binatang itu mengelilinginya. Kemudian meraba-raba dan merenggutkan pakaiannya yang basah sambil mengeluarkan bunyi nyak-nyik-nuk tidak karuan. Brahma Wiraloka melepaskan tangan seekor kera yang menjambak-jambak rambutnya. Kera itu mengeluarkan teriakan marah dan Brahma Wiraloka dikeroyok. Merenggut pakaian dan menjambak rambut, Brahma Wiraloka jatuh terduduk. Seekor kera hendak menggigitnya dari depan. Ia mengayun tangan menampar. Plak. Nguk-nguk. Kera itu terpelanting dan memekik marah sekali. Sedangkan kera-kera lain sudah menubruk Brahma Wiraloka dari belakang. Terdengar bunyi kain robek dan setelah meronta-ronta dan membagi-bagi pukulan ke kanan kiri. Akhirnya Brahma Wiraloka berdiri dalam keadaan telanjang bulat.
Pakaiannya robek-robek tidak karuan diperebutkan oleh sekumpulan kera itu. Marahlah Brahma Wiraloka, dan ia lalu mengamuk. Kaki tangannya bergerak dan beberapa ekor kera terpelanting terkena tendangan dan pukulannya. Akan tetapi tubuh binatang-binatang ini kuat sekali, dan mereka kini-kini juga marah, meloncat bangun, dan mengeroyok Brahma Wiraloka. Tiba-tiba terdengar pekik dahsyat dan kera-kera babun itu seketika menghentikan pengeroyokan dan mundur. Brahma Wiraloka menengok dan seekor kera yang lebih besar daripada sekumpulan kera yang mengeroyok dan menelanjanginya, kera itu dengan kedua lengan panjangnya melangkah maju menghampiri. Moncongnya mengeluarkan suara menggarang dan mendesis. Matanya yang kecil memandangnya penuh amarah, gerak-geriknya seperti orang menantang. Kera-kera lain melonjak-lonjak dan bertepuk tangan, seperti sekumpulan anak-anak yang menjagoi kera besar ini. Tahulah Brahma Wiraloka bahwa dia ditantang oleh kera besar. Maka dia pun lalu memasang kuda-kuda dan membentak. Kera anjing keparat, majulah. Siapa takut padamu? Kera besar itu agaknya juga tahu bahwa Brahma Wiraloka marah kepadanya. Karena ia segera meringis dan mengeluarkan bunyi marah. Monyet buruk, majulah. Siapa takut padamu? Brahma Wiraloka menantang dan dia telah melompat ke kiri, mencari tempat yang lebih rata, karena dia maklum bahwa binatang kera amat lincah, dan kalau harus bertanding di tempat berbatu sambil berloncatan, mana dia mampu menang? Kera itu menggereng lagi dan meloncat. Sekaligus ia menyerang Brahma Wiraloka dengan ganas, menubruk sambil mencengkeram dan moncongnya dibuka lebar siap menggigit. Brahma Wiraloka sudah bersiap, cepat ia mengelak dengan meloncat ke kanan, sambil tidak lupa mengayun kaki kirinya menendang. Bukan, tendangan Brahma Wiraloka adalah tendangan seorang anak laki-laki yang sejak kecil terlatih, maka tidak dapat disebut lamar. Namun ketika kakinya mengenai perut binatang itu, kakinya yang menendang terpental seperti menendang bola karet. Monyet lutung, kau kuat sekali. Ia berseru marah dan kera itu seolah-olah tertawa terkekar. Sedangkan kera-kera lain tetap bertepuk tangan dan berjingkrak tidak teratur. Kera besar itu kembali sudah menubruk. Bahkan kedua lengannya yang panjang tidak hanya membuat gerakan mencengkeram ngawur seperti lazimnya dilakukan oleh binatang kera yang tidak tahu akan seni bersilat. Melainkan kedua tangan berjari panjang penuh bulu itu melakukan pukulan dengan telapak tangan terbuka. Buut, buut. Kedua tangan itu menyambar berturut-turut dan hanya dengan kegesitannya mengelak saja Brahma Wiraloka dapat menghindarkan diri dari tamparan yang amat kuat itu. Dia mulai marah dan agaknya Brahma Wiraloka tidak akan patut mengaku sebagai murid mendiang Sentanu kalau dia harus mengakui keunggulan seekor binatang kera. Akan percuma sajalah gemblengan yang dilakukan kakak perguruan awan itu kepadanya beberapa tahun. Di samping latihan ilmu kanuragan dan menghimpun tenaga, serta rahasia penggunaan tenaga, juga Brahma Wiraloka menerima petunjuk-petunjuk yang mempertajam otaknya, sehingga dalam menghadapi bahaya dan lawan tangguh, dia dapat mempergunakan siasat. Dia mengerti bahwa dalam hal tenaga kasar dia tidak akan dapat mengimbangi kera yang lebih kuat daripada seorang manusia dewasa itu. Juga dari pengalamannya, ketika menendang perut tadi dia maklum bahwa kera itu memiliki kulit yang tebal dan kuat serta otot-otot yang membuat tubuhnya kebal. Dia tidak boleh sembarangan menyerang, melainkan harus menggunakan siasat mencari bagian yang lemah. Namun kini dia terdesak terus. Kera besar itu agaknya merasa penasaran. Dia dapat mengalahkan seekor harimau dengan mudah. Masa kini tidak mampu merobohkan seorang manusia kecil yang lemah ini dalam waktu singkat? Akan percuma saja dia menjadi kera bangkotan. Jagoan yang paling kuat dan paling ditakuti di antara rombongan kera babun di situ. Maka sambil mendengus-dengus marah, dia memperhebat serangannya. Setiap kali tubrukannya luput disambung dengan terkaman lain yang cepat dan kuat. Sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada Brahma Wiraloka. Tak dapat dibantah bahwa memang Brahma Wiraloka terlatih ilmu kanuragan, namun dia sama sekali belum memiliki pengalaman bertempur tanpa aturan, dan secara nekat itu, dia terdesak hebat dan hanya mampu mengelak ke sana-sini. Menangkis sedapatnya dan sudah 2 kali, ia terkena tamparan yang membuat pipinya merah membengkak dan matanya berkunang, kepalanya pening. Melihat ini kera-kera yang lain mengeluarkan suara seperti sekumpulan bocah bersorak-sorak. Dan kera jagoan itu menjadi makin buas. Blakak, sebuah tamparan dengan lengan kanan berbulu yang amat keras dapat ditangkis oleh Brahma Wiraloka. Akan tetapi karena dia kalah tenaga, tamparan itu masih menembus tangkisannya dan mengenai pundak kirinya. Brahma Wiraloka mengadul. Tulang pundaknya
seperti remuk rasanya. Cute meat nyari bukan main. Ger. Kera besar menggereng dan menubruk tubuh lawan yang sudah telantang tidak berdaya itu. Dalam keadaan penuh bahaya ini, keadaan Brahma Wiraloka sebagai manusia membuktikan keunggulannya. Dia memiliki akal dan dalam detik-detik berbahaya itu, ia menggunakan akalnya. Ketika melihat kera besar menubruk, dia menggulingkan tubuhnya sampai 3 kali dan tidak lupa tangannya mencengkeram tanah dan berhasil menggenggam tanah. Pada saat kera menubruk lagi, tangannya bergerak dan tanah yang digenggamnya itu meluncur, menyambut muka si kera yang tentu saja tidak memiliki akal untuk menduga serangan ini. Matanya tetap melotot penuh geram kemenangan, sehingga kedua matanya merupakan sasaran tepat. Kemasukan butiran-butiran pasir tanah. Aurge. Kera itu memekik-mekik dan menggunakan kedua tangan menggosok matanya. Tentu saja, karena cara menggosoknya kaku. Pasir tanah itu makin dalam masuk ke mata dan makin nyeri rasanya. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Brahma Wiraloka. Dia sudah meloncat bangun dan menghujankan pukulan tendangan ke tubuh si kera, akan tetapi dia tidak memukul sembarangan, melainkan memilih tempat yang lemah, memukul ke arah hidung, mata, dan telinga sedangkan tendangannya mengarah sambungan lutut dan pusar. Tentu saja kera besar yang masih setengah mati menggosoki matanya menjadi sasaran serangan dan tubuhnya terguling-guling. Ia mengeluarkan suara seperti menangis dan akhirnya ia berlutut di atas tanah, menutupi kepalanya dengan kedua matanya bercucuran air mata. Dari gerak-gerik ini Brahma Wiraloka dapat menduga bahwa lawannya sudah menyerah kalah. Maka ia memandang dengan muka berseri, berdiri tegak dan bertolak pinggang, merasa gagah menjadi jagoan sampai dia lupa bahwa tubuhnya sama sekali tidak tertutup pakaian, telanjang bulat, karena semua pakaiannya sudah habis terkoyak tangan-tangan jahil rombongan kera tadi. Kera-kera yang tadinya menonton pertandingan kini berlarian datang dan Brahma Wiraloka sudah siap untuk mengamuk kalau dia dikeroyok. Akan tetapi kera-kera itu kini tidak menyerangnya, hanya memegang-megang lengannya, kakinya, rambutnya, dan bahkan ada yang mencium-ciumnya dari kaki sampai kepala tanpa melewatkan sedikit pun bagian tubuhnya, sehingga dia merasa girang akan, tetapi geli dan jijik. Agaknya air mata yang banyak keluar dari sepasang mata kera besar telah mencuci bersih mata itu. Kini kera besar dapat membuka matanya yang berubah merah, dan dia pun merangkul dan menciumi Brahma Wiraloka. Mengertilah anak ini, bahwa semenjak saat ia berhasil mengalahkan jagoan kera babun, dia telah diaku sebagai seekor di antara mereka. Dia telah diterima menjadi anggota kera babun. Semenjak saat itu, mulailah penghidupan baru yang sama sekali asing bagi Brahma Wiraloka. Dia hidup di antara sekumpulan kera babuan, bertelanjang bulat, mencari makan, bermain-main, dan berayun-ayun di dahan-dahan pohon dan di batu-batu gunung persis seekor kera. Hanya bedanya, dan kadang-kadang timbul penyesalan di hatinya akan perbedaan ini, bahwa dia tidak berbulu seperti kawan-kawannya, sehingga seringkali dia menderita kedinginan. Namun, lambat laun ia dapat membiasakan diri, dan tubuhnya menjadi kebal akan hawa dingin. Sebagai seorang makhluk yang berakal, dalam mencari makanan, dan lain-lain tentu saja dia paling menang, sehingga tidak lama kemudian dia dicontoh oleh kera-kera itu dan seolah-olah menjadi pemimpin mereka. Apalagi semenjak dia mengalahkan jagoan kera, dia dianggap paling kuat dan teman-temannya tidak ada yang berani mencoba-coba dengan dia. Selama beberapa purnama hidup di antara sekumpulan kera, Brahma Wiraloka mendapatkan sebuah kenyataan yang amat berkesan di hatinya. Semenjak dia dijadikan rebutan para tokoh pendekar, sehingga terdapat pertentangan dan terjadi pembunuhan, kemudian disusul dengan pengalaman-pengalaman di mana ia menyaksikan permusuhan antar manusia yang berakibat pembunuhan-pembunuhan mengerikan. Ia mendapat kenyataan betapa manusia merupakan sekumpulan makhluk yang amat kejam dan sama sekali tidak mempunyai rasa setia kawan terhadap sesama manusia. Kini hidup di antara sekumpulan kera yang dianggap sebagai binatang bodoh dan tidak berakal. Dia menemukan perbedaan yang amat menyolok. Sekumpulan kera ini hidup amat rukun dan penuh setia kawan. Memang benar bahwa di antara mereka kadang-kadang terjadi perkelahian. Namun perkelahian ini hanya terbatas dalam mengadu kekuatan sampai seekor di antara mereka mengaku kalah. Yang menang tidak akan menindas, yang kalah tidak akan menaruh dendam, dan tidak ada rasa mengganjal di antara mereka. Akan tetapi seekor saja terganggu. Sekelompok akan maju bertanding dan membela. Seekor saja celaka, yang lain akan turun tangan tanpa pamrih. Tidak ada di antara mereka yang memonopoli sesuatu. Buah-buah yang bergantungan, air yang mengalir,
Tidak ada yang menuntut sebagai hak pribadinya. Memang mereka ini tidak pandai berbasa basi, tidak pandai bermanis muka, tidak pandai bersopan santun, dan tidak pandai melakukan segala kepalsuan-kepalsuan lain yang sudah menjadi pakaian manusia. Akan tetapi seekor saja terganggu. Sekelompok akan maju bertanding dan membela. Seekor saja celaka, yang lain akan turun tangan tanpa pamrih. Tidak ada di antara mereka yang memonopoli sesuatu, buah-buah yang bergantungan, air yang mengalir, tidak ada yang menuntut sebagai hak pribadinya. Memang mereka ini tidak pandai berbasa basi, tidak pandai bermanis muka, tidak pandai bersopan santun, dan tidak pandai melakukan segala kepalsuan-kepalsuan lain yang sudah menjadi pakaian manusia. Betapa liar mereka itu, betapa bebas dan bahagia, karena mereka tidak mengejar kesenangan, tidak mengejar kebahagiaan seperti manusia, sehingga kesenangan dan kebahagiaan dengan sendirinya datang kepada mereka. Mereka tidak mengenal kecewa, karena tidak mengharap, tidak bertemu duka, karena tidak mencari suka, betapa wajar dan betapa dekat dengan alam, betapa dekat dengan kekuasaan alam. Di samping menemukan hal-hal yang mendatangkan kesan di hatinya, yang timbul dari pengetahuannya, ketika dulu membaca kitab-kitab filsafat, juga Brahma Wiraloka menemukan dan mempelajari kepandaian-kepandaian aneh yang mereka miliki sebagai anugerah langsung dari alam tanpa mereka pelajari, yaitu kecekatan, keterampilan, yang belum tentu dapat dimiliki manusia yang sengaja mempelajarinya bertahun-tahun. Dengan menyatukan diri di tengah-tengah mereka, dalam beberapa purnama saja Brahma Wiraloka dapat berloncatan di atas karang di tebing-tebing yang curam, memanjat pohon-pohon besar dan loncat berayun dari dahan ke dahan. Juga ia dapat mengenal pengetahuan anugerah alam tentang daun-daun dan akar-akar obat yang dipergunakan kera-kera itu untuk mengobati luka-luka, keracunan, dan lain-lain. Selama 6 purnama hidup di tengah-tengah kera itu, Brahma Wiraloka mengalami hal-hal yang amat luar biasa. Setelah setengah tahun hidup bertelanjang bulat seperti itu, dia menjadi terbiasa dan kadang-kadang, kalau ia teringat akan peradaban manusia, ia menjadi geli sendiri, betapa dia akan dianggap kurang susila, kurang ajar, tidak tahu malu dan sebagainya oleh manusia-manusia beradab. Dari manakah timbulnya rasa malu, kalau telanjang dan terlihat orang lain? Mengapa pula harus malu? Perasaan malu ini adalah buatan manusia sendiri. Buktinya, tidak ada seorang pun anak-anak yang merasa malu dilihat bertelanjang. Setelah kepada anak itu ditanamkan pengertian bahwa bertelanjang dilihat orang adalah memalukan, barulah timbul perasaan malu ini. Andai kata tidak ada penanaman pengertian ini, kiranya tidak akan timbul pula perasaan malu. Musim hujan tiba, tetapi Brahma Wiraloka yang bertelanjang bulat itu tidak menderita kedinginan. Kulit tubuhnya sudah terlatih sedikit demi sedikit, sehingga kebal. Akan tetapi perasaan dan kesadarannya sebagai manusia tidak pernah hilang dan hanya karena terpaksa tidak ada pakaian saja maka dia bertelanjang bulat di antara sekumpulan kera babun. Ketika pada suatu hari dia bersama sekawanan kera itu menyerang dan membunuh beberapa ekor harimau, Brahma Wiraloka menguliti harimau yang dibunuhnya, dan kulit harimau itu ia pakai untuk menutupi tubuhnya bagian bawah, bukan terdorong oleh rasa malu atau penahan dingin, melainkan dengan penutup bawah. Dia terhindar dari gangguan semut dan nyamuk yang tidak dapat mengganggu kera-kera itu karena kulit mereka tertutup bulu. Dan setelah ia memakai cawat kulit harimau, kawanan kera itu kelihatan lebih segan dan takut kepadanya. Kulit-kulit harimau yang lain dia simpan untuk cadangan cawat atau persediaan kalau sewaktu-waktu ia memerlukannya. Pada suatu hari, para kera itu mengeluarkan bunyi cekowetan seperti biasa kalau mengajak pergi ke suatu tempat. Sudah banyak macam suara kera itu yang merupakan isyarat-isyarat dan dapat dimengerti oleh Brahma Wiraloka. Maka sekali ini, menyaksikan sikap mereka seolah-olah mereka hendak melakukan sesuatu yang besar dan aneh. Brahma Wiraloka segera mengikuti mereka. Kera-kera itu memasuki gua di antara batu karang dan memasuki terowongan di dalam gunung yang cukup lebar. Mula-mula terowongan itu gelap, akan tetapi makin jauh makin terang dan anehnya. Mulailah Brahma Wiraloka merasa betapa ada hawa panas keluar dari dalam. Hatinya mulai tegang dan ia mengikuti terus. Tak lama kemudian mereka tiba di ujung terowongan yang merupakan ruangan yang luas di dalam gunung. Sinar matahari masuk melalui celah-celah batu gunung yang merupakan dinding tinggi sekali. Di tengah-tengah ruangan itu terdapat sumber air panas. Air keluar dari sumber di dalam gunung ini mengucur keluar dari celah-celah dua batu besar, mengeluarkan uap saking panasnya.
Akan tetapi, Brahma Wiraloka tidak memperhatikan itu semua, karena ia terbelalak memandang ke sebelah kanan, tak jauh dari sumber air panas itu, dan merasa seolah-olah ia sedang dalam mimpi. Apakah yang ia lihat? Pemandangan yang amat luar biasa. Di situ, menempel pada dinding batu, terdapat sebuah kursi batu yang jelas, bukan buatan alam, melainkan berbekas tangan manusia. Kursi itu besar sekali, terbuat daripada batu persegi yang ditumpuk-tumpuk, dan di atas kursi itu duduk seekor kera tua besar sekali yang memakai pakaian. Kalau melihat pemandangan ini di kota, tentu Brahma Wiraloka akan tertawa gele dan menganggap kera itu sebagai peliharaan pemain komedi binatang. Seekor kera tua duduk di kursi memakai jubah yang sepatutnya dipakai seorang pendeta, jubah berwarna kuning yang sudah koyak-koyak, terutama di ujung kedua lengannya, dan kera tua berbaju itu memandangnya dengan muka berseri, tanda senang hati, sikap yang sudah dikenal Brahma Wiraloka. Kera tua itu agaknya senang melihatnya, dan moncongnya yang lebar itu berkemak-kemik, telunjuknya menuding-nuding. Kawanan kera melewati kursi itu sambil membungkuk-bungkuk, mata melirik-lirik penuh sikap takut terhadap kera tua yang berpakaian, tetapi mereka tidak mempedulikan kakek kera itu, dan sambil cekowetan riuh renda, dan penuh kegembiraan mereka masuk ke dalam air panas yang mengalir. Brahma Wiraloka masih tertarik, dan terpesona karena kera tua yang aneh itu, akan tetapi ketika berapa ekor kera mulai menarik-nariknya diajak mandi, timbul pula kegembiraannya. Cepat ditanggalkannya cawat kulit harimau dan ia pun masuk ke dalam anak sungai yang airnya panas. Betapa nikmatnya mandi dan merendam tubuh di air yang panas itu. Merupakan penawar yang nyaman setelah diserang musim hujan di luar, dan air panas itu benar-benar mendatangkan rasa nyaman sekali di tubuhnya, seolah-olah mengandung sesuatu yang memiliki daya mukjizat menguatkan tubuh. Mengertilah ia kini bahwa sumber air panas itu merupakan semacam air obat yang dimanfaatkan oleh kera-kera itu agaknya setahun sekali, yaitu di waktu musim hujan tiba. Yang amat mengherankan hatinya dan tidak dimengerti adalah munculnya kera tua berpakaian pendeta itu. Setelah puas mandi air panas, Brahma Wiraloka mengenakan cawat kulit harimaunya lagi, dan mulailah ia mendekati kera tua untuk menyelidiki keadaannya yang aneh. Ketika ia mendapat kenyataan bahwa kera itu ternyata sudah amat tua dan lumpuh, ia merasa kasihan dan terharu. Wajah kera itu begitu penuh pengertian, dan sekiranya kera tua itu dapat bicara, tentu dia akan dapat mendengar dongeng yang menarik dari mulut kera itu, dan kembali ia menyaksikan kesetia kawanan yang hebat. Agaknya kera tua itu menjadi semacam juru kunci atau penunggu sumber air panas, dan selamanya tinggal di situ. Adapun untuk keperluan setiap harinya, dia tidak perlu bingung, karena kera-kera babun setiap beberapa hari sekali ternyata mengirim buah-buah dan makanan untuk si tua ini.